Saya Melovelia Gniscati dan narasumber kita Ananda Nesya Prastiana. Halo semuanya. Di sini kita berdua akan membahas tentang perlawanan rakyat Riau terhadap VOC yang bernama Rakyat Riau Angkat Senjata. Nah, bagaimana sih cerita sejarah dari perlawanan ini? Nah, pertama-tama aku akan kasih tahu ya kepada kalian. Apa kalian tahu apa itu Rakyat Riau Angkat Senjata? Apa itu? Nah, Rakyat Riau Angkat Senjata adalah salah satu perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Riau karena tindakan semena-mena oleh VOC. Oh iya. Nah, kita flashback aja ke masa lalu. Nah, ini itu terjadi pada abad ke-17. Nah, pada abad tersebut VOC berhasil menguasai Malaka. Nah, sehabis menguasai Malaka tersebut, dia juga bisa kan ya menguasai semua perdagangan di Nusantara. Bukan hanya perdagangannya, dia juga memonopoli apa itu namanya, rempah-rempah dan juga hasil bumi lainnya lah di Nusantara ini. Nah, salah satu pulau yang dikuasai. Ya, benar, yang dikuasai oleh VOC adalah Kepulauan Riau. Nah, di Kepulauan Riau dia tidak hanya menguasai rempah-rempah dan juga hasil bumi Riau, dia juga memecah belah kerajaan-kerajaan di Riau menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Kamu pasti ngerti kan sesadis apa VOC kejam. Iya, kejam banget. Nah, hal itu menimbulkan rasa tidak nyaman dan juga rasa ingin memberontak. Kamu ngerti kan, rakyat Mereka menuntut kebebasan, mereka Ya. ingin bebas, mereka nggak mau. Ya, karena mereka itu merasa bahwa hak mereka itu diambil oleh Mereka rakyat direbut. VOC. Nah, hal tersebut lah yang menjadi gerakan perlawanan yang dinamakan Rakyat Riau Mengangkat Senjata. Nah, tadi kan kamu bilang ya, VOC itu mau pecah belah kerajaan di Riau menjadi beberapa bagian kecil. Kerajaan apa aja itu? Nah, yang pertama ada kerajaan Siak, kedua Indragiri, ketiga Rokan, dan yang terakhir Kampar. Nah, kan ada beberapa kerajaan tuh di Riau, lalu dipecah oleh VOC. Yang kerajaan mana nih yang akan jadi fokus utama kita? Nah, kita akan berfokus kepada kerajaan Siak, atau bisa dibilang ya kerajaan Siak Sri Indrapura. Terus lalu gimana cara mereka membela diri, cara mereka melepaskan diri dari genggaman VOC? Nah, perlawanan ini dibagi menjadi beberapa tahap. Nah, yang tahap pertama ini dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah pada tahun 1725. Nah, dia itu berhasil merebut Johor dari tangan VOC dan juga dia berhasil membangun benteng pertahanan di wilayah Bintan. Nah, Bintan ya. Nah, pembangunan benteng tersebut untuk melindungi wilayahnya dari serangan VOC, dan juga habis membangun benteng tersebut dia mengirim komando yaitu Raja Lela Muda untuk menyerang Malaka yang sudah dikuasai oleh VOC. Lalu tahap kedua itu dipimpin oleh Sultan Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah pada tahun 1751. Itu siapanya Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah? Keluarganya, anaknya, atau kakaknya, atau siapa, atau cuman apa? Bisa dibilang keluarganya karena dia itu putra dari Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Nah, kita balik ke topik lagi ya. Nah, perlawanan berkorban lagi setelah kematian ayahnya tersebut. Nah, VOC mencoba memutus jalur perdagangan yang menuju Siak dengan mendirikan benteng-benteng pertahanan di sepanjang sungai Indragiri, Kampar, sampai Pulau Guntung yang berada di muara Sungai Siak. Nah,
Pertempuran puncak terjadi di Pulau Guntung pada tahun 1752 sampai 1753. Jadi bisa dibilang satu tahun. Bayangin juga. 1 tahun dibuat untuk perang aja. Aku sih nggak mau ya. Untung kita udah Perang memang bebas. gitulah bawa dampak buruk. Iya, dampak buruk banget bagi rakyat dan juga wilayahnya ya kan. Pertempuran ini tuh berlangsung sangat lama dan pertempuran ini terjadi selama 1 bulan. Banyak Itu yang korban, paling sengit. ya, banyak korban yang berjatuhan akibat pertempuran tersebut. Lalu tindakan apa yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah Nah, untuk menghentikan tindakan VOC dan menghentikan peperangan di Pulau Guntung? beliau berpura-pura menyerah terhadap VOC. Oh, taktik pura-pura menyerah. Iya, dia itu kayak apa ya, menyerahkan dirinya. Hmm. Dia itu udah kayak nyerah lah, mengibarkan bendera putih itu kan artinya menyerah. Nah ya kita buat kesimpulan gitu aja ya. Habis itu ia mengajak VOC untuk melakukan perundingan. Ia melakukan perundingan apa itu untuk berdamai gitu loh di loji ya, di loji di Pulau Loji. Guntung. Nah terus Sultan tersebut memiliki siasat lain. Dia memberi kode kepada anak buahnya untuk menyergap VOC di loji tersebut waktu mereka ya tempat mereka rundingan tadi. Ya. Rundingan tuh apa namanya? Siasat tipuan. Ya, siasat tipuan, tapi rundingan tersebut tentang perdamaian ya. Mereka tentang membahas tentang untuk apa itu merapatkan minta damai gitulah. Ya. Nah, habis itu loji dibakar dan loji tersebut dibakar oleh apa pesuruhnya beliau tadi. Oh, iya. Dibakar dan membawa kembali siak Dan kemenangan. nah, Siap bener bebas banget. dari VOC. Nah, jadi rakyat apa itu tadi rakyat Riau udah bebas semenjak kejadian. Aku mau tanya nih. Nah, perang pada dasarnya kan membawa dampak ya, Ya. mau itu positif atau negatif. Nah, Apa aja dampak dari peperangan diri di Siak terhadap rakyat Riau? bersama-sama kita mulai dari mana dulu nih, dampak positif apa dampak negatif? Positifnya dulu deh. Oke, dampak positif dari peperangan ini yang pertama menunjukkan semangat juang yang dilakukan oleh rakyat Riau dalam mempertahankan hak serta wilayah mereka. Yang kedua, menyebabkan kerugian besar bagi VOC. Yang ketiga, membuka mata dunia bahwa VOC bukanlah kekuatan yang tak terkalahkan. Perlawanan rakyat Riau angkat senjata membuktikan bahwa itu tadi menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain di Nusantara untuk melawan sesuatu yang apa itu namanya merugikan lah, Ya. merugikan wilayah mereka sendiri. Dampak Terus? positifnya itu bisa menunjukkan kalau VOC itu bisa dikalahkan. Ya, Mereka bisa melawan kalau mereka punya tekad. punya tekad. Ya, Punya tekad, mereka punya taktik yang benar dan pastinya persenjataan yang memadai. ya, benar. Lalu dampak negatifnya ya. Ya, dampak negatif. Yang pertama, seperti yang aku bilang tadi, menimbulkan banyak korban jiwa. Banyak yang mati, banyak yang Ya, meninggal. karena peperangan yang dilakukan oleh VOC dan rakyat yang tadi yang dipimpin oleh siapa tadi? Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Nah, kamu masih ingat ya, pinter banget. Yang kedua, menyebabkan kerusakan lingkungan di wilayah Riau tadi. Terus menyisakan trauma dan luka-luka bagi rakyat Riau yang harus menghadapi kekejaman dan ancaman dari VOC di masa lalu. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari kisah sejarah rakyat Riau angkat senjata ini adalah jika kita
ingin mendapatkan kebebasan, kita harus memiliki tekad untuk melepaskan diri dan keberanian untuk melawan. Selama selama tindakan ini kita lakukan untuk kebaikan bersama, kita tidak boleh menyerah dan takut. Nah, sekian cerita dari kisah sejarah rakyat Riau angkat senjata dari kami. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih telah mendengarkan. Saya Melovelia Gendisjati. Saya Ana Indonesia Bastiana. Undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.